Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Kim Sukopama Jataka. Semuanya sudah melihat, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berdiam di Jetavana dalam hubungannya dengan Sutta tentang pohon Kimsuka. 4 orang bhikkhu datang menjumpai sang Tathagata, menanyakan tentang topik-topik meditasi. Beliau menjelaskannya kepada mereka. Setelah beliau menjelaskannya, mereka masing-masing pergi ke tempat yang berbeda menghabiskan waktu siang dan malam. Bhikkhu pertama menjadi seorang arahat setelah memahami 6 landasan kesan indera atau Cabhasayatanani. Bhikkhu kedua menjadi seorang arahat setelah memahami 5 kelompok kehidupan Pancakhandha. Bhikkhu ketiga menjadi seorang arahat setelah memahami 4 unsur atau Cattaro Mahabhuta. Dan bhikkhu keempat menjadi seorang arahat setelah memahami 18 unsur atau Aharasa Dhatuyo. Kemudian mereka masing-masing memberitahukan kesempurnaan yang mereka peroleh kepada sang guru. Suatu pikiran berikut terlintas di dalam benak salah seorang dari mereka, dan dia menanyakannya kepada beliau. Hanya ada satu, Nibbana, yang dapat dicapai dari semua topik meditasi tersebut. Bagaimana bisa mereka semua mencapai tingkat kesucian arahat? Kemudian sang guru balik bertanya, apakah ini tidak sama dengan orang-orang yang melihat pohon Kimsuka itu? Karena mereka memintanya untuk menceritakan itu, beliau pun menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala, Brahmadatta, Raja Benares, memiliki 4 orang putra. Suatu hari, mereka memanggil kusir kerajaan dan berkata kepadanya, "Kami ingin melihat pohon Kimsuka. Tunjukkanlah satu pohon itu kepada kami." "Baiklah, akan saya tunjukkan," jawab kusir tersebut. Tetapi dia tidak menunjukkan kepada mereka secara bersamaan. Dengan kereta kerajaan, dia membawa putra pertama yang sulung masuk ke dalam hutan dan menunjukkan kepadanya pohon tersebut di saat tunas pohonnya baru akan tumbuh dari batangnya. Kepada putra yang kedua, dia tunjukkan pohon itu ketika daun-daunnya berwarna hijau. Kepada putra yang ketiga, dia tunjukkan ketika bunga-bunganya bermekaran. Dan kepada putra yang keempat, dia tunjukkan ketika pohonnya berbuah. Setelahnya, pada saat mereka berempat kebetulan sedang duduk bersama, seorang dari mereka bertanya, "Seperti apakah pohon Kimsuka itu?" "Seperti tunggul yang terbakar," jawab yang pertama. Yang kedua menjawab, "Seperti sebuah pohon beringin." Yang ketiga menjawab, "Seperti daging." Dan yang keempat menjawab, "Seperti pohon akasia." Mereka menjadi bingung ketika mendengar jawaban mereka masing-masing yang berbeda, dan kemudian menghadap ayah mereka. "Paduka," tanya mereka, "seperti apakah pohon Kimsuka itu?" "Apa jawaban dari kalian?" tanya raja. Mereka pun memberitahu dirinya sesuai dengan apa yang mereka jawab tadinya. Raja kemudian berkata, "Kalian berempat, semuanya telah melihat pohon itu. Hanya saja ketika kusir kerajaan menunjukkan pohon itu kepada kalian, kalian tidak bertanya kepadanya, 'Seperti apakah pohon ini pada waktu ini?' atau 'Seperti apakah pohon ini pada waktu itu?' Kalian yang tidak bisa membedakannya, dan itulah penyebab kesalahan kalian." Dan raja mengulangi bait pertama berikut. "Semuanya sudah melihat pohon Kimsuka. Apa yang menyebabkan keraguan pada diri kalian? Tidak ada yang menanyakan sang kusir. Seperti apa pohon itu terlihat seumur hidupnya?" Setelah menjelaskan permasalahannya, sang guru kemudian menyapa para bhikkhu itu. Seperti 4 bersaudara itu yang menjadi ragu akan pohon Kimsuka dan kemudian bertanya karena tidak bisa membuat perbedaan dan saling bertanya. Demikianlah kalian juga telah jatuh dalam keraguan-raguan mengenai Dhamma, dan dalam kebijaksanaannya yang sempurna, beliau mengucapkan bait kedua berikut. "Mereka yang mengetahui Dhamma dengan tidak benar akan menjadi ragu, seperti 4 bersaudara dengan pohon Kimsuka.
Ketika uraian ini selesai disampaikan, sang guru mempertautkan kisah kelahirannya. Pada masa itu, aku adalah Raja Benares. Cerita tentang pohon Kimsuka ini mengajarkan kita tentang sifat persepsi manusia dan bagaimana perbedaan pandangan dapat terjadi meskipun didasarkan pada objek yang sama. 4 pangeran melihat pohon Kimsuka pada waktu yang berbeda, sehingga mereka memberikan deskripsi yang bervariasi tentang pohon tersebut. Ketidaksepakatan mereka bukan karena kebohongan atau ketidakjujuran, tetapi karena mereka melihat pohon itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Satu melihat tunas, satu melihat daun, satu melihat bunga, dan satu melihat buah. Akibatnya, masing-masing menggambarkan pohon itu dengan caranya sendiri. Pesan moral utama dari cerita ini adalah bahwa kebenaran seringkali bergantung pada sudut pandang dan waktu. Apa yang kita lihat atau pahami mungkin berbeda dari orang lain karena pengalaman dan situasi yang berbeda. Kita tidak bisa langsung menganggap persepsi kita adalah kebenaran absolut tanpa mempertimbangkan perspektif orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu membuka diri untuk memahami sudut pandang yang berbeda dan menghindari penilaian yang terburu-buru. Cerita ini juga menyoroti bahwa seringkali dalam kehidupan, orang-orang akan mengalami perbedaan pandangan tentang suatu hal. Ini bukan karena kebenaran itu sendiri berbeda, tetapi karena setiap orang mengalaminya dari sudut yang berbeda-beda, seperti halnya para bhikkhu yang mencapai pencerahan melalui topik meditasi yang berbeda tetapi semua menuju pada tujuan yang sama, yaitu Nibbana. Ini mengajarkan bahwa banyak jalan yang dapat mengarah pada tujuan yang sama, dan kita tidak harus meremehkan metode atau pandangan orang lain hanya karena berbeda dengan kita. Solusi dari kisah ini adalah pentingnya bertanya dan memahami konteks secara keseluruhan. Jika para pangeran bertanya lebih lanjut kepada kusir tentang perubahan yang terjadi pada pohon Kimsuka selama musim, mereka akan memahami bahwa pohon itu bisa memiliki berbagai bentuk, tergantung pada waktu dan kondisi. Begitu pula dalam kehidupan, untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, kita harus terbuka untuk bertanya dan mencari tahu lebih banyak sebelum menarik kesimpulan. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa perbedaan persepsi adalah hal yang wajar, terutama ketika orang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kunci untuk menghindari kebingungan dan keraguan adalah dengan memahami bahwa kebenaran seringkali memiliki berbagai wajah, tergantung pada waktu dan konteks. Dengan saling mendengarkan, berdiskusi, dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan mencapai pencerahan yang lebih dalam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjalanan spiritual kita.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.